Dewi Lanjar bukan sekadar ratu sungai. Dia adalah wanita yang membunuh suaminya, menolak surga, dan membuat perjanjian dengan setan air tawar demi membalas dendam pada seluruh dunia. Siapa Roro Murni sebelum dia jadi Dewi Lanjar? Dan bagaimana dia mengubah kebencian menjadi kekuatan abadi? Murni. Namanya seindah kelopak melati di pagi hari. Namun, jiwa di baliknya adalah badai yang disembunyikan. Dia adalah permata desa, dipersunting oleh seorang bangsawan muda bernama Arya, seorang pria dengan ambisi yang lebih besar dari keris pusakanya. Arya berjanji, di bawah rembulan purnama, di hadapan semua dewa dan leluhur, bahwa cintanya akan semurni air zam-zam dan seteguh gunung selamat. Kebohongan. Itulah satu-satunya kata yang tersisa dari sumpah itu. 2 tahun pernikahan adalah tirai kabut yang indah. 2 tahun Roro Murni hidup dalam ilusi bahwa dia adalah satu-satunya ratu di istana Arya. Dia memujanya, melayaninya, bahkan membantu menyusun strategi politik Arya yang licik, yang perlahan tapi pasti, membawanya semakin dekat ke lingkaran kekuasaan Mataram. Murni adalah istri, penasihat, dan pelindung rahasia Arya. Tapi kebahagiaan adalah racun yang bekerja perlahan. Ambisi Arya tidak hanya membutuhkan darah, tapi juga cinta baru yang lebih strategis. Murni, yang polos dan mencintai, mulai menjadi penghalang. Sebuah sore yang basah, petir menyambar bukan dari langit, tapi dari kenyataan. Murni, yang harusnya pergi ke pasar, kembali lebih awal, didorong oleh firasat dingin yang mengiris. Di balik tirai kamar, di atas kasur yang menjadi saksi janji suci mereka, Arya sedang berbagi ciuman dan janji dengan seorang wanita lain. Wanita itu bukan wanita biasa. Dia adalah putri dari seorang adipati yang memiliki jalur langsung ke kekayaan bandar pesisir. Murni tidak berteriak. Dia tidak menangis. Kejutannya terlalu dingin, terlalu sempurna, hingga membekukan setiap emosi menjadi bongkahan es di dadanya. Arya menoleh, terkejut, tapi dengan cepat memasang topeng angkuh seorang bangsawan yang tertangkap basah. "Kau sudah kembali, Murni," katanya, tanpa sedikit pun rasa bersalah. "Ini adalah putri adipati, dan dia akan menjadi istri keduaku." Sebuah keharusan politik. Keharusan politik, desis Murni. Suaranya rendah, nyaris tak terdengar, namun menggema dengan getaran gempa bumi. "Kau menjual janji kita, kehormatanku, demi jalan pintas kekuasaan?" Putri adipati itu menyeringai, senyuman meremehkan seorang pemenang. Inilah yang memicu ledakan. Bukan perselingkuhannya, tapi penghinaan yang terang-terangan itu. Itu bukan pengkhianatan cinta. Itu pengkhianatan takdir. Malam itu, setelah Putri Adipati kembali ke kediamannya, Murni menyiapkan makanan malam untuk Arya. Semua tampak normal. Murni tersenyum, melayani suaminya dengan penuh kasih sayang yang palsu. Arya, yang mengira istrinya telah tunduk pada takdir, makan dengan lahap, puas dengan kehebatannya sebagai politisi dan pria. Tapi dalam sup hangat itu, Murni telah mencampurkan bubuk sari dari akar patuk ular, sebuah racun yang bekerja lambat, menyiksa, dan tak terdeteksi oleh tabib manapun. Arya merasakan perutnya memilin, napasnya memburu. Dia menatap Murni, matanya penuh tanya dan ketakutan. "Murni, apa yang kau berikan padaku?" Ia terbatuk, darah kental mulai membasahi dagunya. Murni hanya menatapnya, api hitam menyala di matanya yang dulu polos. "Aku memberimu kebenaran, suamiku. Kebenaran bahwa tidak ada surga untuk pria yang mengkhianati sumpahnya." Arya roboh. Murni duduk di samping tubuhnya yang kejang, menyaksikan napas terakhirnya yang penuh kesengsaraan. Dia tidak menangis. Dia merasakan kekuatan yang baru lahir, kekuatan dari penolakan total terhadap ajaran moralitas dan agama yang mengharuskan wanita untuk tunduk. Keesokan harinya, seluruh istana gempar. Bangsawan Arya meninggal secara misterius. Murni, sebagai janda yang tampak paling berduka, memainkan perannya dengan sempurna. Dia menolak warisan suaminya, menolak tawaran suaka dari keluarga besar. Di tengah upacara pemakaman, saat keranda Arya diangkat, Murni melangkah maju, menghadap kerumunan bangsawan dan priai. "Aku, Roro Murni, telah menjadi Lanjar," katanya, suaranya tajam menusuk. Kata Lanjar yang seharusnya berarti janda, diucapkan dengan nada ancaman, bukan kesedihan. "Aku telah kehilangan cinta yang paling berharga. Maka, aku menolak semua kedamaian. Aku menolak semua ajaran yang memintaku untuk bersabar dan berdoa.
Jika takdir telah merenggut kebahagiaanku, maka aku akan merenggut kembali apa yang telah hilang, dan melampaui apa yang seharusnya kumiliki. Itu adalah sumpah yang dilontarkan bukan kepada Tuhan, tapi kepada dirinya sendiri. Itu adalah proklamasi perang terhadap takdir. Roro murni meninggalkan istana, meninggalkan kekayaan yang ditawarkan, dan berjalan menuju satu-satunya tempat yang terasa jujur dan dingin, Sungai Pekalongan. Dia tidak mencari kematian. Dia mencari kekuatan untuk membalas dendam pada seluruh dunia yang telah membiarkan pria sebusuk Arya berkuasa. Di tepian sungai, dia berlutut, bukan untuk membasuh dosa, tapi untuk menulis ulang kitab dosanya sendiri. Di sana, bayangan Dewi Lanjar mulai terbentuk, berlumuran darah pengkhianatan dan api ambisi yang membakar habis sisa-sisa kemanusiaannya. Setelah meninggalkan istana yang berbau pengkhianatan dan darah, Murni berjalan menyusuri lumpur dan bebatuan menuju Sungai Pekalongan. Itu bukan pelarian. Itu adalah proklamasi kemarahan. Saat itu musim hujan. Air sungai meluap, coklat pekat, membawa serta sampah, dahan patah, dan mungkin bangkai. Keadaan sungai itu adalah cerminan sempurna dari jiwa Murni, keruh, bergejolak, dan penuh kotoran yang siap menghanyutkan apapun yang mendekat. Murni berdiri di tepi curam sungai. Dia tidak bersedih karena Arya mati. Dia bersedih karena dirinya sendiri, karena betapa bodohnya dia mempercayai janji manusia fana. Kesadaran itu adalah racun yang lebih kuat dari patuk ular. Sabar, kedamaian, omong kosong, teriaknya ke arah arus yang menderu. Aku menolak menjadi korban yang mengenakan baju hitam dan menangis di pojokan. Aku lebih baik menjadi predator di dalam kegelapan. Sebuah pikiran gila menyergapnya. Jika dia tidak bisa hidup dengan harga diri, dia lebih baik mati, dan mengutuk tempat kematiannya ini. Dia melangkah maju, kakinya terendam lumpur dingin. Arus menarik, menjanjikan pelupaan yang damai. Dia menutup mata, siap menyerah pada tarikan air. Namun, takdir, entitas yang dibencinya, tertawa. Tepat ketika air mencapai pinggangnya, sebuah benda keras dan aneh menabrak kakinya. Murni membuka mata. Benda itu terbuat dari kayu tua yang diukir dengan simbol-simbol yang tampak seperti kawat berduri dan mata melotot, tersangkut di antara akar pohon beringin yang menjulur. Dia mengulurkan tangan, ditarik oleh rasa penasaran yang mengalahkan keinginan untuk mati. Benda itu ternyata adalah sebuah kotak kayu hitam yang diikat dengan kain sutra yang kini membusuk. Di dalamnya, terbungkus rapi, adalah sebuah kitab kuno. Bukan kitab doa. Bukan kitab suci. Ini adalah kitab sang pengait jiwa, atau yang dikenal sebagai Dharmastuti Sangat Liwa. Kitab itu terbuat dari kulit manusia yang dikeringkan dan ditulisi dengan tinta emas yang kini tampak berkarat. Aura kitab itu begitu pekat, begitu menjijikan, namun menarik Murni dengan janji kekuatan yang tak terhingga. Dia mundur dari sungai, duduk di bawah pohon beringin tua yang akarnya mencekik batu. Dia mulai membaca, atau lebih tepatnya, diseret ke dalam isi kitab itu. Dharmastuti Sangat Liwa mengajarkan satu hal, kekuatan terbesar lahir dari penolakan total terhadap semua yang dianggap suci. Kekuatan yang ada di air, tanah, dan udara hanya akan tunduk pada jiwa yang lapar dan bersedia melanggar batas paling gelap. Kitab itu menjanjikan transmutasi energi, mengubah kesedihan menjadi kesaktian, dan dosa menjadi kedaulatan. Saat Murni membaca baris terakhir, yang berisi mantra pemanggilan yang mengerikan, air sungai di depannya tiba-tiba menjadi tenang. Keheningan yang mematikan menyelimuti. Bahkan jangkrik pun berhenti berbunyi. Lalu, dari kedalaman lumpur, muncullah sebuah bayangan. Ia tidak berenang. Ia meluncur. Sosok itu adalah perpaduan antara manusia, ikan lele raksasa, dan lumut yang membusuk. Matanya merah menyala seperti bara api di malam hari, dan dari mulutnya yang lebar keluar suara mendesis, seperti gesekan batu basah. Inilah Jagatirta, sang penunggu sungai, entitas purba yang haus akan tumbal dan pengakuan. Siapa yang berani membaca mantra ini di wilayahku, anak manusia? Suaranya bergetar, membalikan kotoran di sungai. Murni tidak lari. Dia sudah membunuh suaminya. Apalagi yang dia takutkan? Dia berdiri tegak, memeluk erat kitab terkutuk itu. Aku, Roro Murni. Aku adalah Lanjar. Aku datang bukan untuk meminta perlindungan, tapi untuk bernegosiasi. Jagatirta tertawa, tawa yang terdengar seperti suara bebatuan yang runtuh. Negosiasi? Kau hanyalah janda yang putus asa.
Apa yang bisa kau tawarkan padaku, Tuan Putri? Jiwamu? Jiwa yang sudah busuk oleh dendam itu tidak berharga di mataku. Murni melangkah mendekat ke tepi sungai, menatap langsung ke mata merah entitas itu. Inilah momen provokasi yang mengubah takdirnya. Aku tidak menawarkan jiwaku yang busuk, kata Murni dengan keyakinan penuh. Aku menawarkan layanan. Kitab ini, Dharmastuti sangat liwa, mengajarkan cara menambang energi dari jiwa-jiwa yang hilang. Kau, Jagatirta, hanya bisa menerima persembahan yang datang sendiri. Aku akan memberimu pasokan tetap. Aku akan menjadi pemetik jiwa di daratan, dan kau akan menjadi penyimpannya di dasar sungai. Entitas itu terdiam. Tawaran ini melampaui segala persembahan yang pernah diterimanya. Ia mendapatkan agen yang cerdas dan keji di dunia manusia. Apa yang kau inginkan sebagai imbalan, Roro Murni? Jagatirta akhirnya bertanya, suaranya kini mengandung nada ketertarikan yang gelap. Murni tersenyum. Senyuman itu bukan lagi milik Roro Murni yang polos. Itu adalah seringai calon tiran. Aku ingin kekuatan air. Bukan sekadar untuk menenggelamkan, tapi untuk menghanyutkan akal sehat. Dia menjelaskan visinya, sebuah kekuatan yang dapat membuat seseorang lanjar, bukan hanya hanyut di sungai, tapi hanyut dalam kegilaan, kehilangan ingatan, dan tujuan hidup. Kekuatan untuk membuat orang menjadi Buddha batiniahnya sebelum menjadi tumbal fisik. Aku akan dikenal sebagai Dewi Lanjar, proklamasi Murni. Dan setiap jiwa yang kau terima akan menjadi bukti kekuatanku. Selama sungai ini mengalir, aku akan menjadi ratu janda yang kekuasaannya tidak ada bandingannya. Jagatirta mengulurkan tangan berlumpur yang bersisi ke arah Murni. Bukan untuk menyambutnya, melainkan untuk menguji kekuatannya. Murni mengulurkan tangannya tanpa gentar. Saat kulit mereka bersentuhan, energi dingin yang membusuk menjalar. Murni merasakan isi perutnya terbalik, namun di saat yang sama, ia merasakan lonjakan kekuatan aneh. Ia telah menandatangani kontraknya. Bukan dengan iblis api, tapi dengan setan air tawar. Mulai malam itu, Roro Murni tidak lagi mencari kematian. Dia mencari korban. Dia mencari jiwa-jiwa yang akan menjadi tumbal pertama bagi kerajaan barunya di dasar sungai. Kehidupan pertamanya sebagai Dewi Lanjar adalah mencari pasangan bahagia di tepi sungai, tumbal yang akan membuka gerbang kekuatan penuhnya, sesuai dengan instruksi yang tertera di Dharmastuti sangat liwa. Di bawah langit Pekalongan yang mendung, Murni kembali ke tepi sungai. Tapi kali ini, dia bukan lagi wanita yang basah dan putus asa. Matanya kering, dingin, dan berkilauan dengan perhitungan yang tajam. Dharmastuti sangat liwa telah jelas. Untuk mengaktifkan kekuatan Lanjar, menghanyutkan akal sehat, tumbalnya harus setara, sepasang kekasih yang baru menemukan puncak kebahagiaan mereka. Kehancuran total kebahagiaan Murni akan melepaskan energi yang paling kuat. Murni menyusuri tepian sungai selama berhari-hari, mengintai seperti harimau betina yang kelaparan. Dia mencari target. Bukan orang kaya atau musuh politik. Dia mencari cinta sejati yang tak bersalah. Akhirnya, dia menemukannya. Di sebuah desa kecil di hilir sungai, tinggallah Jaka dan Ratih. Jaka, seorang pemahat kayu yang sederhana, dan Ratih, seorang penenun ulos yang pandai. Mereka baru saja melangsungkan pernikahan. Seluruh desa masih terbuai oleh aura kebahagiaan mereka, sebuah aura yang bagi Murni terasa menjijikan. Sore itu, Jaka dan Ratih duduk di balai bambu kecil di tepi sungai, tertawa. Jaka memegang tangan Ratih, berjanji akan membangunkan rumah yang penuh ukiran indah. Ratih membalas, berjanji akan menenunkan kain yang paling hangat untuk Jaka. Mereka berbagi mimpi, mereka berbagi ciuman lembut. Murni melihatnya dari balik rimbunnya pohon bakau. Hatinya tidak sakit karena cemburu pada cinta mereka, melainkan marah karena cinta semacam itu masih diizinkan ada di dunia yang telah merenggut kebahagiaannya. Ini adalah pengorbanan yang tak bernyanyi, bisik Murni pada dirinya sendiri. Mereka tidak akan mati bersedih. Mereka akan mati tanpa tahu mengapa kebahagiaan mereka direnggut. Ritual dimulai. Murni menggali lumpur sungai dengan tangan kosong, membentuk gundukan kecil. Di atas gundukan itu, dia meletakkan kitab terkutuk, Dharmastuti sangat liwa. Dia mulai merapal mantra dari kitab itu, bukan dalam bahasa Jawa kuno yang agung, tapi dalam bahasa yang terdengar seperti air yang mendidih dan lumpur yang berbicara. Mantra itu adalah pemutarbalikan takdir. Dia memanggil Jagatirta, si setan air tawar,
untuk menjadi saksi. Dia memanggil energi sungai untuk menjadi senjata. Fokusnya tertuju pada tawa Jaka dan Ratih, menarik kebahagiaan mereka, memampatkannya menjadi energi hitam. Saat Murni merapal puncak mantra, dia mengambil segenggam air keruh sungai, meludahi air itu dengan kebenciannya yang murni terhadap kebahagiaan, dan melemparkannya ke udara, mengarah ke pasangan itu. Bukan badai yang datang, tapi sesuatu yang lebih halus dan lebih mengerikan, kabut kebingungan. Kabut tipis, dingin, dan berbau lumpur basah menyelimuti balai bambu itu. Jaka dan Ratih berhenti tertawa. Mereka saling pandang. Ada kebingungan di mata Ratih. Jaka, kenapa kau melihatku seperti itu? Tanya Ratih, suaranya gemetar. Aku. Ratih? Jaka membalas, suaranya aneh dan jauh. Siapa Ratih? Kenapa aku ada di sini? Apa yang kulakukan dengan tanganmu? Kekuatan Lanjar telah aktif. Itu bukan kutukan kematian. Itu adalah kutukan penghapusan identitas. Dalam hitungan detik, Murni telah menghapus ingatan mereka, cinta mereka, dan bahkan keinginan mereka untuk hidup bersama. Ratih tiba-tiba berdiri, tatapannya kosong. Dia berjalan menjauh dari Jaka, menuju tepian sungai yang gelap. Tunggu, Nona, teriak Jaka, tapi bukan karena cinta, melainkan karena rasa penasaran kosong. Dia sendiri tidak ingat siapa Ratih. Ratih berjalan lurus ke dalam air yang dalam. Dia tidak tenggelam karena diseret arus. Dia tenggelam karena kehilangan alasan untuk tetap bernapas. Dia hanyut, jiwanya langsung diserahkan kepada Jagatirta sebagai tumbal pertama. Jaka, yang masih duduk di balai, tidak sedih. Dia menatap air seolah-olah melihat sampah yang hanyut. Tidak ada kesedihan, tidak ada kepanikan, hanya kekosongan. Beberapa jam kemudian, dia sendiri mulai berjalan tanpa tujuan ke dalam hutan. Akalnya sudah sepenuhnya diambil oleh Lanjar. Dia menjadi yang pertama dari ribuan anak hilang atau Wong Edan yang akan menjadi pengikut Lanjar di daratan. Murni, kini sepenuhnya terasimilasi dengan energi gelap, merasakan ledakan kekuatan di nadinya. Dia tidak hanya mendapatkan kekuasaan atas air, tapi juga kekuasaan atas pikiran dan keinginan manusia. Sudah selesai, bisik Jagatirta, bayangannya muncul sebentar di permukaan air. Kau menepati janjimu. Sekarang, kau adalah Lanjar sejati. Kekuatan itu datang dengan kemampuan baru yang mengejutkan. Murni kini bisa melihat jiwa-jiwa yang hanyut, Lanjar, di seluruh Pekalongan dan sekitarnya. Dia melihat orang-orang gila, orang-orang yang kehilangan ingatan, orang-orang yang tersesat dalam hidup, semuanya kini terhubung dengan frekuensi energinya. Mereka adalah armada pertamanya. Murni mengumpulkan beberapa orang gila yang berkeliaran di dekat desa, menggunakan kekuatan barunya untuk memberikan perintah sederhana. Mereka patuh, tanpa tanya, tanpa akal. Inilah pembentukan Legion Janda Hitam. Kelompok pertama ini bukan prajurit yang gagah. Mereka adalah korban yang dijadikan alat. Mereka adalah bukti nyata dari kekuatan yang tidak hanya membunuh, tetapi juga menghapus esensi kemanusiaan. Murni, yang kini dipanggil Dewi Lanjar oleh para pengikutnya yang gila, tertawa. Itu bukan tawa wanita, tapi tawa sungai yang banjir, siap menenggelamkan apa saja. Dia tahu, untuk mencapai dominasi sejati yang dijanjikan kitab terkutuk itu, dia tidak bisa hanya beroperasi di Pekalongan. Dia membutuhkan dasar yang lebih dalam, dan legitimasi yang lebih gelap. Ada rahasia leluhur di Jawa Timur yang harus dia bongkar, sebuah kutukan yang hanya bisa diaktifkan oleh seorang wanita yang berani melakukan pengorbanan tak bernyanyi. Dharmastuti sangat liwa, kitab kotor yang dipegangnya, bukan sekadar buku mantra. Itu adalah peta, yang mengarahkannya ke rahasia kuno yang tersembunyi di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur, jauh dari arus sungai Pekalongan. Kitab itu berbisik, kekuatanmu adalah resonansi dari darah lama. Carilah pertapa di gunung yang melihat ke timur. Dia memegang kunci untuk membuka rantai yang mengikat kutukan leluhur. Lanjar, diiringi oleh dua pengikut gila yang paling setia, Jaka yang dulu pemahat dan seorang wanita tua yang kehilangan 7 anaknya ke sungai, memulai perjalanan panjangnya. Perjalanan itu bukan ziarah, melainkan pawai ambisi. Mereka berjalan hanya di malam hari, menghindari tatapan manusia biasa. Di siang hari, Lanjar akan duduk, merenung, dan mempraktikkan kekuatan lanjarnya. Dia mulai bisa memproyeksikan rasa kekosongan dan kehilangan ke dalam pikiran orang-orang yang hanya lewat di jalan, menyebabkan mereka lupa tujuan atau kehilangan arah,
sebuah cara untuk mengamankan wilayahnya secara psikologis. Setelah berminggu-minggu melintasi hutan dan gunung, mereka tiba di lereng Gunung Lawu, sebuah tempat yang terkenal menyimpan misteri dan ingatan tentang kejatuhan kerajaan. Di sana, di sebuah gua yang diselimuti kabut abadi, Lanjar menemukan sang pertapa sunyi. Pertapa itu sangat tua, dengan rambut putih menjuntai hingga ke tanah dan mata yang tampak melihat melampaui waktu. Dia tidak terkejut melihat Lanjar, atau dua pengikutnya yang menyedihkan. Seolah-olah dia telah menunggunya ribuan tahun. "Kau datang, janda dari air," sapa pertapa itu, suaranya kering seperti daun jatuh. "Kau membunuh suamimu, menolak kedamaian, dan membuat perjanjian dengan lumpur. Kau sudah menanggung dosa yang seharusnya cukup untuk 7 keturunan." Lanjar tidak terintimidasi. "Aku tidak mencari pengampunan, kakek. Aku mencari kebenaran yang dijanjikan oleh kitab ini." Dia mengangkat Darmastuti sangat liwa. Pertapa itu menyentuh kitab itu dengan ujung jarinya, dan seketika, kitab itu memancarkan cahaya hitam. Kitab ini adalah milik Wangsa Sangat Liwa, sebuah garis keturunan bangsawan yang dihapus dari sejarah Majapahit karena terlalu haus kekuasaan. Mereka dikutuk oleh leluhur mereka sendiri agar tidak pernah menemukan kebahagiaan sejati, dan agar setiap kekuasaan yang mereka raih harus dibayar dengan penderitaan orang lain. Lanjar mendengarkan, napasnya tertahan. Pertapa itu melanjutkan, tatapannya menusuk tajam. "Roro Murni. Nama aslimu hanyalah topeng. Kau adalah keturunan langsung dari Wangsa Sangat Liwa yang terbuang. Kematian suamimu, pengkhianatan itu, kesedihan yang kau rasakan, itu semua bukan kebetulan. Itu adalah mekanisme aktivasi dari kutukan leluhurmu." Sebuah kebenaran yang menampar Lanjar. Dia bukan korban yang berubah menjadi iblis. Dia adalah iblis yang akhirnya terbangun dari tidurnya. Pengkhianatan Arya hanyalah kunci untuk membuka rantai yang mengikat kekuatan leluhurnya. Kekuatan yang kau dapatkan dari Jagatirta, kemampuan untuk membuat orang, Lanjar, itu hanyalah manifestasi luar dari kutukan Wangsa Sangat Liwa. Kutukan itu adalah, kau tidak akan pernah mendapatkan kedamaian, tapi kau akan mampu merenggut kedamaian semua orang di sekitarmu. Pertapa itu kemudian mengungkapkan inti dari ritual. Untuk mengklaim sepenuhnya kekuatan Wangsa Sangat Liwa, Roro Murni harus meninggalkan namanya selamanya. Dia harus mengambil nama yang mencerminkan takdir barunya, wanita yang ditolak oleh kedamaian. Di bawah bulan purnama malam ini, kau harus mengukir nama barumu di batu sungai yang paling tua. Jika kau melakukannya, kau bukan lagi Roro Murni. Kau akan menjadi Dewi Lanjar. Sebuah gelar yang tidak diberikan oleh manusia, tapi oleh kutukan dan kekejian. Lanjar tidak ragu sedetik pun. Dia mengeluarkan pisau kecil yang dulu dia gunakan untuk mengiris buah untuk suaminya, kini menjadi alat ritual. Di bawah sinar bulan yang dingin, dia mengukir kata-kata, Dewi Lanjar pada batu sungai. Saat pahatan terakhir selesai, bumi bergetar ringan. Kekuatan yang masuk ke dalam dirinya tidak lagi terasa kotor dan berlumpur seperti milik Jagatirta, tetapi terasa agung dan dingin, kekuatan seorang ratu yang lahir dari kehancuran sejarah. Pertapa itu tersenyum sedih. "Pergilah, Dewi Lanjar. Kekuatan ini tidak akan membawamu pada kebahagiaan, tapi ia akan memberimu kekuasaan mutlak. Sekarang, tugasmu bukan lagi mencari tumbal, tapi mencari tahta." Lanjar menoleh, bayangan pertapa itu mulai memudar. Dia tidak berterima kasih. Dia tidak membutuhkan ucapan terima kasih. Dia hanya mengangguk, seorang ratu yang mengakui jasa pembimbingnya. Dia kembali ke Pekalongan, tapi kali ini dengan visi yang lebih besar. Dia bukan lagi hanya mengincar tepian sungai. Dia mengincar seluruh jalur air dari Demak hingga Tegal. Dia harus membangun kerajaannya, dan untuk itu, dia perlu tentara yang lebih besar dari sekadar orang gila. Dia perlu merekrut orang-orang yang paling rentan, orang-orang yang paling mudah dijangkau oleh racun kebencian dan ambisi yang sama yang menggerogotinya, para janda. Lanjar kembali ke Pekalongan, namun energinya kini berbeda. Ia membawa aura otoritas yang dingin dan menusuk. Jaka dan pengikut gila lainnya, yang kini disebut para hanyut, berfungsi sebagai pembawa pesan, menyebarkan desas-desus mengerikan. Ada ratu baru di sungai. Ratu bagi mereka yang ditinggalkan. Ratu yang menolak belas kasihan. Lanjar tahu persis siapa target rekrutmennya, wanita Lanjar lainnya. Di seluruh jalur pesisir, dari Demak yang rawan badai hingga Tegal yang keras, banyak wanita yang menjadi janda, ditinggalkan, atau dikhianati. Masyarakat sering menghakimi mereka.
Mereka dipandang sebagai pembawa sial, atau target empuk untuk direndahkan. Inilah celah kelemahan moralitas yang dimanfaatkan Lanjar. Lanjar tidak menawarkan surga, dia menawarkan pengembalian harga diri yang dibayar dengan dendam. Lanjar mendirikan markas utamanya di sebuah gua besar yang tersembunyi di bawah pertemuan dua sungai di Pekalongan, sebuah tempat yang selalu banjir saat musim penghujan, tempat yang didominasi oleh energi berlumpur Jagatirta. Di sana, dia duduk di atas batu besar, menanti. Wanita-wanita mulai datang. Mereka adalah penenun yang ditinggal mati suaminya di laut, pedagang yang suaminya kabur membawa seluruh harta, atau bahkan istri muda yang dicampakkan tanpa warisan. Mereka datang dengan mata penuh air mata, dan hati penuh kebencian yang belum terungkap. Seorang wanita bernama Nyi Kembang mendekat, seorang janda yang suaminya meninggal karena sakit, tetapi mertuanya menuduhnya sebagai pembawa sial. Dewi Lanjar, ujar Nyi Kembang, berlutut, aku telah kehilangan segalanya. Aku hanya ingin kedamaian, tetapi mereka menolakku. Lanjar menatapnya, bukan dengan simpati, tapi dengan api. Kedamaian? Kedamaian adalah milik orang lemah. Mereka mengambil suamimu, mereka mengambil hartamu, dan mereka mengambil kehormatanmu. Apa yang kau lakukan? Nyi Kembang menangis. Aku hanya bisa berdoa agar mereka sadar. Lanjar mendengus jijik. Berdoa? Berdoa hanya membuatmu semakin rendah. Aku menawarkanmu jalan lain. Aku menawarkanmu kekuatan untuk menjadi pengambil. Kau tidak lagi meminta. Kau mengambil. Kau tidak lagi menangis. Kau mengutuk. Lanjar kemudian membagikan rahasia kekuatan Lanjar. Dia mengajarkan mereka cara memanipulasi energi air untuk menanamkan benih rasa kehilangan kepada orang-orang yang mereka benci. Bukan sihir yang rumit, tapi fokus kebencian yang dipersenjatai dengan kekuatan Lanjar dari sungai. Setiap kali kau merasakan kebencian pada mereka yang bahagia, salurkan itu ke air. Air itu akan membawa Lanjar. Mereka akan kehilangan sesuatu yang berharga, harta, ingatan, atau akal sehat. Dan apapun yang mereka hilangkan, itu akan menjadi milik kita. Tawaran ini adalah revolusi gelap. Dalam waktu singkat, ribuan janda berbondong-bondong bergabung. Mereka tidak lagi mengenakan pakaian duka. Mereka mengenakan kain hitam legam, simbol sumpah mereka untuk menolak cahaya. Mereka adalah Legion Janda Hitam. Lanjar mengatur pasukannya dengan kejam. Jalur air, janda yang tinggal di tepi sungai bertugas menjadi mata-mata dan agen yang melepaskan energi Lanjar ke arus utama. Jalur darat, janda yang bekerja di pasar dan desa bertugas mengidentifikasi target, orang yang terlalu bahagia, terlalu sombong, atau terlalu kaya. Para hanyut, pasukan orang gila yang dulu dipimpin Jaka kini bertugas sebagai pengangkut harta dari korban-korban yang akalnya telah dihanyutkan. Tidak ada yang mencurigai orang gila yang membawa harta karun. Kekayaan mulai mengalir deras ke gua Lanjar. Emas, perhiasan, kain sutra terbaik, semua barang yang hilang secara misterius dari rumah-rumah kaya di pesisir. Dewi Lanjar tidak hanya mengumpulkan kekayaan. Dia mengumpulkan bukti kelemahan manusia. Kekuasaan Lanjar menyebar seperti wabah. Para nelayan mulai takut melaut karena sungai kini terasa berisi. Para saudagar mulai was-was karena tiba-tiba pelayan mereka bertingkah gila dan harta mereka lenyap. Masyarakat tidak tahu siapa yang harus disalahkan. Mereka hanya tahu, ada kekuatan baru di sungai, dan dia membenci kebahagiaan. Dewi Lanjar, duduk di singgasananya yang terbuat dari emas curian dan batu sungai, bukanlah sosok yang anggun. Dia adalah ratu kekejaman. Dia tidak membutuhkan mahkota dari emas, karena auranya sendiri sudah cukup untuk membuat siapapun yang berani menatapnya merasa Lanjar, hanyut, dalam ketakutan. Kita tidak akan pernah puas dengan air tawar ini, ujar Lanjar kepada Nyi Kembang, yang kini menjadi komandan kedua Legiun Janda Hitam. Kekuasaan yang sejati harus melibatkan kekuatan samudra. Kita perlu pengakuan dari penguasa kidul. Inilah ambisi gila Lanjar yang baru. Dia ingin bernegosiasi dengan entitas yang paling ditakuti di perairan Jawa, Ratu Pantai Selatan, Nyi Roro Kidul. Lanjar ingin mengikat kekuasaannya dengan kekuasaan samudra. Lanjar, diiringi oleh Nyi Kembang dan beberapa para hanyut yang menjadi pengawal pribadinya, melakukan perjalanan ekstrim ke selatan, melintasi pegunungan Jawa Tengah yang curam dan berbahaya. Mereka tidak berjalan di jalur biasa. Mereka berjalan melalui jalur energi, melalui sungai-sungai kecil yang mengalir menuju samudra, mengikuti denyut nadi air. Perjalanan ini adalah pertunjukan keangkuhan Lanjar.
Dia tidak membawa persembahan yang manis. Dia membawa bukti kekejiannya. Saat tiba di pantai selatan, di sebuah gua karang yang gelap dan dihantam ombak ganas, Lanjar menghentikan rombongannya. Air laut di depannya begitu biru, begitu dingin, dan begitu berkuasa, berbeda jauh dari air sungai yang berlumpur. Lanjar berdiri di tepi jurang, menghadapi ombak yang memekakan telinga. Dia tidak merapal mantra. Dia hanya berteriak ke lautan. Aku datang, penguasa kidul. Aku Dewi Lanjar, Ratu Janda Kekuatan. Aku datang bukan sebagai pelayan, tapi sebagai partner bisnis. Ombak yang datang tiba-tiba menjadi hening. Air laut di sekitar Lanjar mulai berputar, membentuk pusaran raksasa yang tidak wajar. Dari pusaran itu, muncullah Nyi Roro Kidul. Deskripsinya luar biasa. Dia bukan hanya wanita cantik berkebaya hijau. Dia adalah manifestasi keagungan alam, dengan tatapan yang bisa membekukan ombak. Energi Kidul adalah energi kehormatan, keindahan yang dingin, dan kekuasaan absolut. Kidul menatap Lanjar dengan sorot mata yang penuh pertanyaan, dan sedikit ejekan. Kau berani datang ke sini, makhluk dari air tawar yang berlumpur, yang hanya tahu cara membunuh suami dan mencuri harta? Kau pikir aku akan menjadikanku pelayanmu? Suara Kidul terdengar seperti deburan ombak yang jauh, namun menggetarkan tulang. Lanjar menyeringai, tidak gentar. Inilah bagian provokatif yang dia persiapkan. Kau menguasai samudra, yang mulia. Tapi siapa yang menguasai manusia di daratan? Siapa yang mengisi gudang tumbalmu? Kau mengandalkan ombak yang tak terduga dan kapal yang tenggelam. Itu cara lama. Lanjar melangkah maju. Aku menguasai kebencian. Aku menguasai kehampaan di hati manusia. Kekuatanku, Lanjar, membuat orang kehilangan akal dan tujuan mereka, dan mereka dengan sukarela berjalan ke arahmu, baik ke sungai maupun ke laut. Aku adalah manajer operasional yang kau butuhkan di daratan. Dia membuka sebuah kantong yang dibawa Nyi Kembang. Isinya bukan persembahan, melainkan potongan-potongan bukti kebahagiaan yang dirampasnya, cincin kawin yang patah, rambut gadis yang dipotong saat dia menjadi gila, dan mata uang kuno dari korban pertama yang hanyut. Aku menawarkanmu pasokan jiwa yang stabil, yang mulia. Jiwa yang segar, dipetik langsung dari kebahagiaan yang baru mekar. Kau menginginkan tumbal yang terhormat dan cantik? Aku akan membuatnya Lanjar dan mengirimnya padamu. Sebagai imbalan. Lanjar mencondongkan tubuhnya ke depan, mendekati aura dingin Kidul. Aku hanya meminta dua hal. Pertama, kau harus mengakui kedaulatanku di semua jalur air tawar Jawa Utara, dari hulu hingga muara. Kedua, kau harus mengajarkan kepadaku seni penguasaan cuaca, ilmu mendung. Aku tidak ingin hanya menguasai pikiran. Aku ingin menguasai langit. Nyi Roro Kidul terdiam lama sekali. Tawaran ini menjijikan secara moral, namun sangat menguntungkan secara strategis. Lanjar telah menawarkan efisiensi yang kejam dalam bisnis tumbal. Kau berani, kata Kidul, senyum tipis terukir di bibirnya yang dingin. Kau adalah kejahatan yang jujur. Aku menerimanya, Dewi Lanjar. Kita akan bersekutu. Tapi perjanjian ini datang dengan syarat terberat. Kidul mengangkat tangannya. Tiba-tiba, samudra di sekitarnya menjadi merah darah. Syaratku adalah, jika kau gagal memberiku tumbal yang kusebutkan dalam perjanjian kita, atau jika kau mencoba untuk mengkhianatiku, aku tidak akan hanya mengambil kekuatanmu. Aku akan mengambil semua pengikutmu yang janda hitam dan mengubah mereka menjadi batu karang abadi di dasar laut. Dan kau, Dewi Lanjar, akan dikunci di dasar sungai selama 1000 tahun, menjadi air mata dingin yang tidak pernah bisa mengalir. Lanjar menerima syarat itu tanpa berkedip. Dia tahu ini adalah pertaruhan tertinggi. Kidul kemudian menepuk air laut. Di hadapan Lanjar, sebuah kitab baru muncul dari ombak, Kitab Naga Samudra, yang berisi ilmu menguasai cuaca dan badai. Ambillah. Kau kini adalah perpanjangan kekuasaanku di daratan. Jangan kecewakan aku, janda dari Pekalongan. Dengan perjanjian berdarah ini, Dewi Lanjar kembali ke utara, bukan hanya sebagai ratu janda, tetapi sebagai agen rahasia Kidul di perairan tawar. Kekuatannya berlipat ganda. Dia sekarang bisa memanggil kabut tebal di sungai, menenggelamkan perahu kecil, dan yang paling penting, dia memiliki legitimasi gaib untuk memerintah. Namun, aliansi ini memiliki efek samping yang mengerikan,
Kekuatan Lanjar kini menarik perhatian tidak hanya para korban, tetapi juga para pembela kebaikan di Jawa. Para ulama dan Raja Mataram tidak bisa lagi mengabaikan kekuatan yang begitu terorganisir dan jahat. Setelah Perjanjian Selatan, Dewi Lanjar menjadi ancaman nyata. Dia tidak hanya mencuri harta, dia mencuri kesetiaan dan kewarasan. Ambisinya kini tertuju pada Mataram, sebuah kerajaan yang, di mata Lanjar, mewakili semua kemunafikan dan pengkhianatan yang telah menghancurkan hidupnya. Arya, mantan suaminya, mati saat mencoba mendekati kekuasaan Mataram. Kini, Lanjar akan mengambilnya dengan cara yang paling brutal. Lanjar memimpin Legion Janda Hitam dan para hanyutnya menuju jantung Mataram. Dia tidak menggunakan pasukan bersenjata. Dia menggunakan senjata yang paling halus dan paling mematikan, kutukan dan kebingungan massal. Target utama Lanjar adalah kepercayaan dan akal sehat para bangsawan Mataram, terutama mereka yang secara tidak langsung terlibat dalam intrik yang menyebabkan kematian Arya. Pengepungan gaib. Lanjar dan para janda hitam bersembunyi di sepanjang sungai-sungai kecil dan saluran irigasi yang mengalir menuju ibu kota Mataram. Dengan panduan dari kitab Naga Samudra yang didapat dari Kidul, Lanjar mulai merapal mantra kabut kehilangan yang diperkuat oleh energi laut. Malam itu, kabut tebal, dingin, dan berbau garam busuk menyelimuti istana. Ini bukan kabut biasa. Ini adalah perwujudan fisik dari kekuatan Lanjar. Di dalam istana, para punggawa dan abdi dalam mulai bertingkah aneh. Seorang patih tiba-tiba melupakan nama anaknya. Seorang senopati tertinggi berdiri di gerbang dan mulai berteriak bahwa dia adalah ayam jantan. Perbendaharaan istana dibuka oleh seorang penjaga yang tiba-tiba merasa harus mengembalikan harta itu ke sungai, karena dia lupa siapa pemiliknya. Kutukan Lanjar telah menembus pertahanan istana. Kekacauan dan kepanikan meledak. Mataram diserang oleh musuh yang tidak terlihat, musuh yang membuat mereka saling curiga dan lupa cara bertarung. Intervensi para pembela. Raja Mataram, meskipun terguncang, bukan penguasa yang mudah menyerah. Dia memanggil ulama, kiai, dan para ahli spiritual yang dihormati di seluruh Jawa untuk melawan serangan gaib ini. Salah satu yang paling dihormati adalah Sunan Kalijaga, atau seorang murid utamanya, yang merasakan getaran kejahatan murni yang datang dari sungai. Di tengah alun-alun istana yang diselimuti kabut, muncullah para pembela kebaikan. Mereka merapal doa dan menancapkan tombak pusaka ke tanah, menciptakan batas suci yang mencoba menahan gelombang Lanjar. Inilah pertempuran spiritual paling sengit. Energi putih dari doa-doa melawan energi hitam dari kebencian murni. Sunan itu berteriak, suaranya mengatasi kabut, "Lanjar! Kau adalah wanita yang memilih jalan neraka. Tobatlah, dan kedamaian akan menerimamu." Lanjar, yang menyaksikan pertempuran dari kejauhan melalui air di saluran irigasi, tertawa dengan suara yang diubah menjadi gema seribu janda. "Damai? Kedamaianmu adalah alasan aku menjadi seperti ini. Mataram adalah sarang pengkhianatan. Aku datang untuk membersihkannya dengan air mata janda." Dia meningkatkan kekuatan serangannya. Dia memerintahkan para hanyut, yang tubuhnya telah kebal terhadap racun dan rasa sakit, untuk menyerang batas suci. Orang-orang gila itu menyerang para penjaga dan kiai dengan kekuatan supranatural, tidak peduli pada luka mereka sendiri. Mereka adalah perisai daging dari kebencian Lanjar. Kekalahan yang membangkitkan. Pertempuran mencapai klimaksnya. Lanjar, menggunakan ilmu mendung yang baru didapatnya, memanggil hujan deras, mencoba membanjiri istana dan menghanyutkan benteng spiritual mereka. Namun, Sunan itu dan pengikutnya bersatu. Mereka merapal doa penolak bala yang begitu kuat, hingga energi putih itu bukan hanya menolak air, tapi juga memurnikan kabut hitam. Ketika energi kesucian bertabrakan dengan energi kekejaman Lanjar, terjadi ledakan hebat. Lanjar merasakan sakit yang amat sangat, bukan di fisik, melainkan di kutukan leluhurnya. Sunan itu berhasil menemukan dan menyerang sumber emosi Lanjar, kebenciannya yang murni pada pengkhianatan Arya. "Pergilah, Lanjar. Mataram tidak akan menjadi tahtamu. Kau telah dikutuk untuk berjalan di antara dua dunia, tapi kau tidak akan pernah menguasai keduanya," teriak Sunan itu. Kutukan dan kekuatan Lanjar terpukul mundur. Lanjar dan Legion Janda Hitam terpaksa melarikan diri, kembali ke sungai dengan kekalahan yang pahit. Lanjar terluka, tetapi tidak hancur. Dia memahami batasan kekuatannya. Dia bisa menghancurkan kebahagiaan individu, tetapi dia tidak bisa menghancurkan iman kolektif yang kuat. "Mereka mengalahkanku dengan harapan," desis Lanjar, saat dia kembali ke gua markasnya.
Tapi harapan adalah kelemahan yang bisa kubeli dan kurampas. Meskipun kalah dalam pertempuran frontal, Lanjar berhasil melakukan kerusakan abadi. Istana Mataram menjadi sarang kecurigaan, paranoia, dan kehilangan harta yang tak terhitung. Lanjar telah membuktikan, dia tidak butuh tahta daratan untuk berkuasa. Dia akan kembali ke sungai, dan menguasai dunia melalui kekayaan dan kehampaan. Kegagalan Lanjar di Mataram bukan berarti kehancuran. Itu adalah transformasi terakhir. Lanjar menyadari bahwa kekuatan terbesar bukanlah menduduki tahta, melainkan mengendalikan apa yang diinginkan oleh orang-orang di atas tahta. Setelah mundur dari Mataram, Dewi Lanjar kembali ke guanya, tempat air keruh Pekalongan menyambutnya. Dia tidak marah karena kalah. Dia marah karena kesucian berhasil mengalahkannya. Nyi Kembang, Komandan Legion Janda Hitam, bertanya, "Dewi, apa yang akan kita lakukan sekarang? Kita telah dihina. Haruskah kita menyerang lagi?" Lanjar menggeleng. Matanya, yang sekarang memancarkan aura ungu gelap yang samar, menatap ke dalam air. Tidak. Kita tidak akan bertarung melawan harapan dan iman. Kita akan menyerang keserakahan dan kebutuhan mereka. Dewi Lanjar memahami strateginya yang baru. Jika dia tidak bisa mengambil tahta secara fisik, dia akan menjadi sumber kekuasaan yang tak terhindarkan. Perundingan terakhir, kutukan kekayaan. Lanjar memanggil Jagatirta, setan air tawar, dan mengirim pesan kepada Nyi Roro Kidul. Dia mengadakan pertemuan gaib di muara sungai, tempat air tawar dan air asin bertemu, sebuah zona netral antara kekuasaannya dan kekuasaan Kidul. Dia membuat proklamasi baru. Aku menolak tahta Mataram. Aku menolak menjadi ratu. Aku memilih menjadi kunci, kata Lanjar. Kunci menuju kekayaan, kesaktian, dan kekuasaan duniawi bagi siapapun yang berani membuat perjanjian denganku. Aku akan menjadi dewi yang memberi dan mengambil. Dia menyajikan tawarannya kepada seluruh entitas gaib di Jawa. Dia akan menjadi jembatan antara dunia gaib dan dunia manusia. Siapapun yang ingin kekayaan cepat, kekuasaan instan, atau kesaktian tanpa perlu bertapa, hanya perlu datang kepadanya. Tentu saja, harga yang harus dibayar adalah akal sehat dan kebahagiaan sejati. Nyi Roro Kidul dan Jagatirta, meskipun jijik dengan metode bisnis Lanjar, melihat potensi keuntungan yang tak terbatas. Lanjar akan menjadi kasir gaib yang paling efisien. Mereka menyetujui perjanjian ini, bukan sebagai persekutuan, melainkan sebagai pengunci takdir. Kekuatan para Sunan di Mataram tidak membunuh Lanjar, tetapi justru mengunci dia dalam bentuk kekuasaan ini. Mereka mengutuknya. Kutukan pertama, dia akan menjadi kaya raya, memiliki semua emas, permata, dan harta yang diinginkannya, tetapi dia tidak akan pernah bisa menghabiskannya untuk kebahagiaan dirinya sendiri. Kekayaan itu hanya akan berfungsi sebagai umpan dan alat pembayaran untuk perjanjian. Kutukan kedua, dia akan menjadi wanita yang paling kuat, tetapi dia tidak akan pernah lagi merasakan cinta atau kedamaian di hatinya. Dia akan selalu menjadi Lanjar, seorang janda yang jiwanya kosong. Kutukan ketiga, hukuman fisik dia dikunci pada batas wilayah air tawar Pekalongan. Jika dia mencoba pergi terlalu jauh, kekuatannya akan melemah, dan jiwanya akan kembali pada Jagatirta. Dewi Lanjar, Ratu Janda Kekejaman, tidak melawan kutukan ini. Dia menerimanya dengan senyum sinis. Jika aku tidak bisa bahagia, maka aku akan memastikan bahwa kebahagiaan adalah komoditas paling mahal di dunia, jawabnya. Kelahiran legenda abadi. Sejak hari itu, Roro Murni yang cantik hilang selamanya. Dia menjadi Dewi Lanjar yang dikenal hingga kini, entitas gaib yang tinggal di dasar sungai, dikelilingi oleh harta karun tak terhingga yang dicuri oleh Legion Janda Hitam dan para hanyut. Dia tidak lagi muncul dalam wujud manusia. Dia hanya muncul sebagai bayangan keinginan, sebuah ilusi yang menampakkan kekayaan yang bisa ia berikan. Dia menjual kesaktian dan kekayaan kepada para pejabat serakah, para pedagang tamak, dan siapapun yang berani mengorbankan hati nurani mereka. Setiap orang yang membuat perjanjian dengannya mendapatkan kekayaan. Tetapi sebagai imbalan, mereka kehilangan sesuatu yang penting. Anak mereka menjadi gila, istri mereka lari, atau bisnis mereka menjadi kejam. Mereka menjadi Lanjar di dunia nyata. Legenda yang tersebar di masyarakat, bahwa Dewi Lanjar mengambil orang yang hanyut di sungai, adalah pemutarbalikan kebenaran yang dia ciptakan sendiri. Dia tidak menunggu korban hanyut. Dia yang membuat korbannya hanyut, hilang akal, agar harta mereka bisa diambil sebagai pembayaran. Lanjar, sang ratu kebencian, telah mencapai keabadiannya.
Dia menjadi penjara emas di dasar sungai. Dia tetap di sana, di Pekalongan, di jalur air yang keruh, menunggu. Setiap kali Anda mendengar kisah tentang seseorang yang tiba-tiba kaya mendadak, namun hidupnya kosong dan keluarganya hancur, ingatlah. Itu bukan berkah. Itu adalah tanda tangan Dewi Lanjar.